otomatis tidak akan mulia di sisi Allah. Fakana hayatuhu wa mamatuhu izzan billah. Maka apabila orang mencari kemuliaan di sisi Allah, inilah adalah hidupnya matinya akan memiliki kemuliaan di sisi Allah, karena orang itu mulia. Contoh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, inilah Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sudah ratusan tahun sudah beliau meninggal, tetapinya masih orang memuliakan beliau, ziarah ke sana. Almarhum Guru Sakumpul Martapura sampai sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau mencari kemuliaan di sisi Allah, sehingga manusia pun memuliakan beliau ini. Jangan dianggap jangan dianggap aja wajar aja dimuliakan Allah karena wali. Tidak, bukan masalah kewalian orang itu mulia di sisi Allah, tetapinya ketaatan dia kepada Allah. Orang awam pun bisa dimuliakan Allah. Yang pertama tandanya bahwasanya orang itu dimuliakan Allah, tangan kita ini, tubuh kita ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai alat manfaat kepada manusia. Itu tanda orang itu mulia di sisi makhluk, di sisi Allah. Jangan mengira kalau tidak ada duit nanti tidak memuliakan, aku harus sugih, aku harus kaya. Jangan. Allah sudah memberi tanda orang itu mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhir dimuliakan Allah Ta'ala. Dijadikannya tubuh kita ini sebagai sebab, sebagai alat supaya kita memberikan manfaat kepada manusia. Kita memiliki harta, ayo bantu. Kita memiliki tenaga, yuk bantu. Kita memiliki ilmu, yuk ilmu tadi. Itu maksudnya mulia di sisi Allah tuh. Jangan dikira mulia di sisi makhluk itu dengan apa? Dengan tanda bahwasanya manusia itu sering memuji kita. Siapa tahu di hadapan kita aja memuji, di belakang dia berbalik arah. Wah. Ya Allah, tahulah kita, tidak tahu. Tapi apabila sudah mulia di sisi Allah, otomatis tubuh kita ini banyak dipakai Allah Ta'ala menjadi sebab memberikan manfaat kepada manusia. Jadi kalau bisa, kalau sudah kita misalnya telah memiliki ilmu agama kuat, kalau bisa sugih, kalau bisa kaya. Kenapa? Dengan ilmu tadi kita tidak ada niat untuk menjual agama. Dan yang kedua, kenapa kita kaya? Supaya tidak berhajat kepada makhluk Allah Ta'ala. Lalu kita mulia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling baik itu kata Rasulullah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Itu tandanya. Jadi jangan dikira tadi waktu wali-wali Allah Ta'ala wajar jadi muliakan Allah. Bukan itu masalahnya. Bukan masalah kewalian, tetapinya masalah ketaatan kepada Allah. Bagaimana cara taat kepada Allah? Ikuti daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW manusia paling tawadu seluruh dunia. Man tawaddo'a rafa Allah. Barang siapa tawadu akan dimuliakan, ditinggikan Allah derajatnya. Bukan karena kesombongan lalu kita bisa tinggi derajat, bukan. Jadi sebenarnya nilaian Allah Ta'ala itu tingginya derajat seseorang, kemuliaan seseorang itu dipandang kepada ketawaduannya. Memang ada manusia itu salah kira. Nah ini bahaya kalau salah kira. Orang mengira bahwasanya arti tawadu itu apabila dia bisa memperlihatkan ketawaduannya di depan manusia, minta dinilai tawadu terhadap manusia. Aku aja kalau tidak menduk begini nanti tidak dikatakan tawadu. Itu bukan tawadu karena Allah. Orang yang tawadu, betul-betul tawadu 100% itulah di sisi Allah, atau mengikuti Rasulullah SAW yang di Madinah, dia memiliki tawadu itu dengan cara beradab. Nah itu tandanya tuh tawadu kita itu karena Allah. Kita memiliki sifat tawadu tetapinya dengan beradab. Ada yang orang itulah aku nih
orang biasa aja, orang awam. Tetapinya buktinya dia ini mengaku kata-katanya ini menganggap bahwasanya kata-kata ini adalah kata-kata orang tawadu, tetapinya orang ini tidak beradab. Contoh masuk rumah orang, menasihati anak-anak orang, itu termasuk orang tidak beradab. Ini misalnya lah kita punya teman, wah, nunduk aja sama kita, inggih pun dengan kita, misalnya tolah sering kita misalnya dipuji-pujinya, tetapinya setelah masuk rumah kita dia mengatur anak-anak kita, anak istri kita, kamu nak sini dulu, harusnya begini nak. Sekarang pertanyaannya, yang memiliki rumah siapa? Kan gitu. Ini kan tidak memiliki adab lah. Tidak memiliki adab, berarti dia itu tawaduknya itu karena ingin dinilai tawaduk. Itu aja kuncinya. Kunci orang itu tawaduk karena Allah 100% atau mengikuti Rasulullah SAW yang di Madinah, yaitu tawaduknya itu penuh adab. Nah, untuk belajar adab perlulah kita belajar yang namanya akhlak para sahabat, akhlak para ulama-ulama salaf terdahulu yang tercantum di dalam kitab Tanbihul Muqtarin yang kita sama-sama belajar pada subuh minggu. Itu aja. Aku kalau tidak nunduk-nunduk begini nanti di dalam manusia aku sombong, sudah aku nunduk aja jalan ya. Nah, tapi di dalam praktek sehari-hari orang itu tidak beradab, berarti tawaduknya itu minta nilai manusia. Nah, ini yang bahaya, Pak, sifat munafik yang seperti itu bahaya. Adalah itu ada, tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada yang seperti itu. Minta nilai manusia supaya dikatakan kita ini tawadu, itu bahaya. Mendingan kita sombong sama sekali. Nah, istilahnya adalah ketahuan kesalahan kita, tapi kita ini merasa tawadu supaya dinilai manusia tawadu, itu akan menutupi daripada batin kita. Tidak bisa kita sadar. Kalau kita merasa orang itu mulia, otomatis kita memuliakan, itulah sifat tawadu sudah, tapi penuh adab. Jadi mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. An Abi Raihanah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Raihanah, ini riwayat hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bapaknya Raihanah. Itu kalau menurut Imam Bukhari di dalam kitab Muslim, di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, ini nama beliau adalah Sam'un. Jadi Sam'un ini pernah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man intasaba." Barang siapa menasabkan, menyebutkan nasabnya, ila tis'ati abain kupparin, sampai 9 nasab kepada orang datu-datunya. Aku bin ini, ialah bin ini sampai 9. Ternyata ketemu 9 tadi itu, atau 8 tadi, atau 7 tadi, golongan-golongan orang kafir atau non muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuridu izzan wa fakhran, tujuannya dia menyebutkan nasabnya yang 9 ke atas supaya di sini mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, dan ada kesombongan, kata Rasulullah. Bahwa asyiruhum pinnar, orang tadi itu kata Rasulullah akan dikumpulkan beserta orang yang kafir di antara yang 9 tadi itu di dalam api neraka. Kamu tidak tahu kadang kenapa? Aku ini anak bapaknya si Anu. Bapakku tuh nama kaiku ini. Siapa tahu pas hitung yang 9 non muslim ternyata datu kita. Tujuannya apa menyebutkan nasab tersebut, kata Rasul? Tujuannya izzan wa fakhran. Tujuannya supaya dengan kita menyebutkan bapak kita orang soleh, saudagar kaya, dermawan, waktu disebut kakek kita lagi, kita sebut lagi, ternyata ketemu orang kafir atau non muslim datu kita. Tujuannya apa, kata Rasulullah menyebutkan tadi itu tadi, kamu memang keturunan orang mulia lah, tujuannya begitu. Maka kata Rasulullah, bahwa asyiruhum pinnar, orang tadi akan dikumpulkan beserta orang-orang
ahli neraka, naudzubillah min dzalik. Anda usah dicari-cari, karena pertanggungjawaban di akhirat itu bukan dengan sebab nasab. Jangan dikira aku jadi keturunan wali Allah Ta'ala aja aman aja, aman dikiranya. Dikira kita datuk kita yang mau memberikan syafaat, belum tentu. Tanpa izin Rasulullah SAW di Madinah pun tidak bisa. Makanya jangan dipikirkan masalah nasab itu, jangan dipikirkan. Yang dipikirkan tuh kita ini nah. Karena kita yang akan mempertanggungjawabkan masalah kita. Ya Allah, itu sampai 9 toh, apalagi kita cari sampai 34 ketemu dengan misalnya Ali Zainal Abidin. Wah, aku ini cucu Rasulullah, karena bahaya sudah. Apabila memiliki merasa mulia lah. Jadi kata Al-Alimu Allamah Kiai Haji Busairi yang beliau 25 tahun di Mekah mengajar. Beliau ini murid daripada kesayangan Syekh Yasin Al-Padani Padang, Al-Muslidu Dunia. Jadi Syekh Yasin Al-Padani Padang ini orang Padang Sumatera, ini termasuk musnid dunia. Sanad-sanad hadis kepada Rasulullah itu beliau yang pegang semua. Orang Indonesia mulia, memiliki kemuliaan, bahkan itu dikatakan ulama sedunia, ulama hadis sedunia di zaman itu adalah Syekh Yasin Al-Padani Padang Sumatera. Jadi Indonesia ini termasuk orang yang diharumkan oleh beliau-beliau ini. Nah, beliau punya murid, masih hidup beliau ini, masih sudah tua, sekitar 60-an sudah. Al-Alimul Allamah Syekh Busairi orang Baragai, dan beliau keturunan daripada Datuk Kalampayan Martapura. Ini memang kalau sudah ada juriat di sana pasti mulia. Beliau mengatakan, "Cuk," kata beliau, "jangan dikira para habaib orang yang keturunan Rasulullah SAW itu tidak disiksa. Kita mengira bila sudah ada juriat Rasulullah, ada darah Rasulullah di sana, dikira tidak akan diazab. Azabnya tuh lebih pedih 15 kali lipat," kata beliau, apabila belum sempat bertobat. Memang juriat Rasulullah SAW itu semua mulia, dan bahkan di dalam sabda Nabi SAW, barang siapa adalah di dalam Al-Quran itu ada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ini amanahku wahai Muhammad lah," kata Allah, "inni la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Al-ayah. La as'alukum alaihi ajra, katakan wa Muhammad, kata-katanya seperti ini kepada umatmu. La as'alukum alaihi ajra, aku, kata Rasulullah yang di Madinah, tidak meminta balasan terhadap jerih payahku mendidik kalian di jalan hidayah Allah. La as'alukum alaihi ajra illa, terkecuali kumohon, kata Rasulullah, mawaddata fil qurba, muliakan keturunanku. Itu ayat Al-Quran disuruh kita muliakan para habaib, sekalipun habaib tadi ahli maksiat misalnya. Apalagi memang habib itu wali Allah Ta'ala, muliakan. Dengan memuliakan para habaib, kita akan dimuliakan Allah, karena itu amanah Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku ini tidak meminta balasan terhadap jerih payahku mendidik kalian semua sebagai umatku, kata Rasulullah, illal mawaddata fil qurba, terkecuali kasih sayangilah keturunanku, kata Rasulullah. Itu Allah menyampaikan kalimatnya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Cuma inilah yang memiliki dzurriyyat para habaib, inilah jangan dengan sebab ayat tersebut atau dengan sebab hadis-hadis tersebut lalu merasa sombong, lalu maksiat itu dikerjakan terus. Siapa tahu belum bertobat mati, itu akan diadab, kata Syekh Busairi. Ada kitabnya Cuk, kata beliau, 15 kali lipat azabnya lebih pedih ketimbang orang-orang awam yang tidak memiliki nasab kepada Rasulullah. Tapi habisnya itu di dalam kubur aja,
Nanti di akhirat syafaat Rasulullah ada karena ini cucu Rasulullah. Nah itu aja bedanya. Kalau kita diadab di dalam kubur, bandingannya 1:15 dengan para habaib yang belum sempat bertobat. Dalam kubur itu tanda bila kita diadab, otomatis di padang mahsyar pun diadab Allah Ta'ala. Nah itu aja bedanya kita dengan para habaib. Mereka yang walaupun 15 kali lipat diadab atau disiksa di kubur, namun habisnya sampai di situ. Tapi kalau umat Nabi Muhammad yang tidak ada keturunan atau darahnya Rasulullah SAW, tanda orang itu diadab di akhirat, di dalam kubur pun sudah diadab, itu tandanya. Jadi orang awam tidak merasa mulia dengan keilmuannya, para habaib tidak merasa mulia dengan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Nah yang seharusnya ini disampaikan, seharusnya supaya para habaib itu oknum lah, jangan menyebut habaib lah, oknum sekarang nih lah, untuk apa? Karena sekarang inilah kalau salah kata-kata sedikit kayak dibahas orang kita, oknum lah istilahnya sekarang. Jangan dikatakan habib-habib semua, tidaklah. Tapi paling banyak para habaib itu, karena ini juriat Rasulullah SAW yang di Madinah. Rasulullah SAW itu tidak pernah mati sampai sekarang, sampai nah orang mati syahid aja tidak mati, inilah cuma berpindah alam. Ini cucuku kata Rasulullah. Diberi Allah Ta'ala izin kepada Rasulullah untuk memberikan hidayah kepada umat, kepada keturunannya ini sebelum malaikat Israel datang. Mereka disuruh oleh Rasulullah untuk bertobat lalu selamat. Kalau kita adalah jaminan buat mimpi Rasulullah yang tidak bisa, apalagi hendak dibimbing Rasulullah pada waktu sakaratul maut. Wa qala al-imam Ismail An-Nabhani. Nah ini patut kalau seandainya ada terjemahannya. Nah ini ada kitabnya seperti ini. Kitab Sa'adatud Darain itu kumpulan salawat mulai di zaman Ibnu Abbas berturun-turun sampai ulama-ulama khalaf. Jadi salawat yang dikarang oleh para sahabat inilah tabi'in sampai kepada ulama akhir zaman itu terkumpul di dalam kitab Sa'adatud Darain. Nah, di dalam kitab itu yang dikarang oleh Syekh Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan paman zakarahu, barang siapa yang berzikir dengan kalimat ya aziz ya aziz ya aziz arba'ina yauman 40 hari, fi kulli yaumin arba'ina maratan, setiap hari itu 40 kali, sehari 40 sampai 40 hari. A'azzallahu wa anahullahu wa lam yuhawwis ahadun min khalqih. Barang siapa yang membaca itu 40 kali setiap hari selama 40 hari, Allah akan memuliakan dirinya. Allah yang memuliakan, bukan manusia. Wa anahullah, Allah akan menolong dia. Walam yuhawwis ahadun min khalqih, tidak akan bisa manusia ini untuk menghinakannya. Jadi cara membacanya, setiap kita membaca ya aziz, baca dalam hati azzani fika, ya aziz, dalam hati azzani fika, wahai yang maha mulia, azzani, baca dalam hati azzani, muliakan aku, fika, karena engkau, sampai 40 kali. Yang aziz, sambung di hati, azzani fika, yang aziz azzani fika, 40 kali. Hendakkan kita dimuliakanlah, hendak dimuliakan. Yang penting kita dimuliakan Allah di sisi makhluk. Tandanya yang pertama tadi, digunakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anggota tubuh kita ini selalu banyak memberikan manfaat kepada manusia. Semakin banyak anggota tubuh kita ini bisa memberikan manfaat kepada manusia, semakin tinggi derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampuni dosa zahir dan batin kita, dimuliakan kita dengan kemuliaan Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dunia dan di akhirat,
dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia, dan mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan tersebut di saat kita nanti sakaratul maut akan diwafatkan husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti dengan kemuliaan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita, bisa kita berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli yatin salih ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syairul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.